Pak Ustadz, saya nggak punya emas dan perak, tapi uang senilai emas dan perak saya punya. Apakah wajib zakat? Iya, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Karena alat tukar orang zaman dulu emas dan perak, sekarang rupiah. Masing negara beda. Jelas? Nah, kalau dia memiliki uang seharga emas, uang seharga perak, ngendap di bank, ngendap di mana tidur setahun, jelas? Maka dia diwajibkan zakat 2,5%. Syaratnya setahun. Syaratnya apa? Setahun. Jelas? Syaratnya apa? Setahun. Tetapi muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang laki-laki beli emas? Boleh apa tidak laki-laki beli emas? Boleh. Yang dilarang laki-laki itu memakai emas. Kalau beli emas untuk investasi, gelang, cincin, bukan dia yang mau pakai investasi. Wajib zakat, dia punya dari investasi, dia taruh di lemarinya, emas batangan atau emas apa saja. Jelas? Wajib dia zakati kalau sampai 84 gram. Lalu muncul pertanyaan, kalau istri kita punya emas, cincin 84 gram, gelang, dia pakai Pak Ustaz. Karena kan perempuan boleh pakai, wajib zakat apa tidak? Tidak. Kalau untuk dipakai buat perempuan tidak wajib zakat walaupun dia punya 1 kilo. Dia pakai kalung sampai dia nunduk. Terus gelang banyak. Begini caranya arisan. Masya Allah. Jelas cincinnya banyak. Wajib zakat? Tidak wajib zakat karena dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kemarin minggu malam Kamis 2 minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang zakat tumbuh-tumbuhan, yaitu zakat beras, padi, biji-bijian, dan buah-buahan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang sangat penting yang sering terjadi. Alhamdulillah. Yaitu zakat yang selanjutnya yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Perlu diketahui oleh bapak ibu-ibu, dulu alat tukar seseorang kalau mau belanja, beli gandum, mau beli beras zaman dulu, mau beli pakaian, pakai emas dan perak. Disebut namanya dirham sama dinar. Uang kepingnya itu terbuat dari emas yang murni. Dia belanja beli roti, beli baju, pakai emas. Sekarang alat tukar orang pakai macam-macam. Ada yang real, ada rupiah, ada apa lagi? Dolar, apa lagi? Ringgit, banyak macam. Tetapi zaman Rasulullah SAW alat tukar mereka yaitu emas dan perak. Pakai belanja itu emas dan perak. Makanya syarat daripada jual beli itu yaitu harus seseorang ini mengatakan saya beli, nanti penjualnya mengatakan saya jual. Makanya dulu zaman dulu kalau orang jual beli ayam dia katakan saya jual ya, saya beli. Itu memang harus akad seperti itu. Saya beli ya, saya jual. Saya beli, saya jual. Sekarang udah hilang tuh. Saya beli, saya jual. Itu akad itu memang harus ada. Saya beli, saya jual. Di sini masih ada apa tidak? Hah? Udah nggak ada. Pakai sudah tit, pakai tit dia. Jelas? Nah, Bapak harus bayar gini. Pakai tit saja sekarang. Betul kan? Tit.
tit. Selesai. Tidak ada akad. Sehingga kenapa banyak ini berubah gara-gara tit ini. Adzan titit 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 adzan. Qomat titit 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 qomat. Ketemu saudara muslim tit. Assalamualaikum. Jadi tit ini sekarang banyak berubah gara-gara tit ini. Betul apa tidak ini? Iya. Bukan saya nyindir, bukan saya katakan tidak bagus pakai ginian, bagus. Bagus kayak gitu. Jelas Pak Harun? Kan ada orang ketemu saudara muslim sekarang tit. Enggak dia salam. Enggak salam. Ini saya bilang namanya salam bid'ah. Salam apa? Bid'ah. Orang salam sunnah itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang dia pakai tit. Masuk rumah teng tong tit. Semua tit ini sekarang. Subhanallah. Besok dia masuk sorga ditit sama mereka. Tit. Salah masuk. Gak jadi masuk. Masuk ke neraka, salah masuk. Makanya jangan kita rubah tit ini. Tapi pembahasan kita, pembahasan pada malam hari ini yaitu tentang zakat emas dan perak. Sekarang Pak Ustadz alat tukar orang rupiah. Nah inilah pembahasan kita. Zakat pakai alat tukar rupiah dan zakat emas dan perak makdin. Barang tambang digali-gali seperti di Newmont dapat diskotong emas dan perak. Berapa dia mengeluarkan zakat? Atau yang ketiga, gali-gali tanah nemu harta karun emas dan perak, dizakati apa tidak? Zakat. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu semuanya berunjuk kepada emas dan perak. Perhatikan depan Bapak Ibu. Spidolnya nggak ada? Ada spidol? Yang bawa spidol. Perhatikan bahasa Arab daripada emas zahab. Zahab. Perak fiddah. Fiddah. Bagi laki-laki sunnah memakai perak di tangannya. Sunnah pakai perak di tangannya. Sebelah sini. Cincin. Cincin perak. Bagi laki-laki pakai emas haram. Pakai gantung, kalung emas, cincin emas tidak boleh. Bagi perempuan disebut namanya huli, bahasa Arabnya huli, perhiasan yang mubah yang boleh. Boleh pakai cincin, anting-anting perempuan. Bagi laki-laki sunnah memakai apa? Perak. Kalau pakai besi makruh. Pakai besi apa? Makruh. Makanya pakai cincin perak. Ada yang pakai cincin sini? Tidak ada yang pakai cincin. Besok berarti ustadznya harus duluan pakai cincin ya, supaya ngamalkan sunnah. Rasulullah pakai cincin. Sebelah kanannya pakai cincin. Lihat nih, kita pembahasan kita yang pertama naqdani atau dikenal dengan naqdain, emas dan perak. Naqdain. Berapa nisabnya tersebut sampai batasannya tersebut? Apabila dia memiliki emas 84 gram emas. Kalau perak 588. Kita fokus dulu ke 84 gram ini. Zaman dulu orang kalau sudah punya uang seharga 84 gram keping emas, selama setahun dia ngendap tidur uang itu, tidak diapa-apain. Dari 84 ke atas wajib zakat 2,5% atau 1/4 daripada 1/10 wajib zakatnya. Sekarang Pak Ustadz, orang tidak mengeluarkan menggunakan emas dan perak, sekarang menggunakan uang. Kalau uangnya tersebut di bank, perhatikan, seharga emas dan perak seharga 84 gram. Contoh, harga emas sekarang berapa? Berapa? Yang murni 900. Saya bulatin 1 juta, ya kan? 1 gram. Saya pakai nominal lebih tinggi. Seandainya dia memiliki uang 1 juta kali 84 berapa jadinya? 84 juta di bank selama setahun.
Uangnya ini tidur, maksudnya nggak bergerak-gerak nih. Dia nambah, iya, 84, 90, 100, terus dia bertambah nih. Selama setahun wajib zakat 2,5%. Bagaimana cara zakatnya? Dikali 10 dulu. Berapa jadinya? Berapa jadinya? 8.400.000. 8.400.000 dibagi 4. Berapa? Berapa? 2 juta? 2.100.000. Dari uang yang 84 juta ini setiap tahun dia wajib mengeluarkan 2.100.000. Tergantung jumlah uang yang ada di bank. 84 dia punya uang 100 juta di bank. Berarti bagi 10, berarti 10 juta. 10 juta bagi 4, 2,5 juta. Dari uang 100 juta yang dia wajib zakati 2,5 juta. Jelas apa tidak ini? Jelas. Pak Harun, jelas apa tidak? Hah? Tidak jelas? Agak geser nggak apa-apa supaya kelihatan. Jangan sampai nggak paham. Ini dia berkaitan. Silakan geser yang di sini. Pak, geser ke sini. Yang di sini. Silakan pindah. Agak pindah supaya kelihatan. Pak Harun, enggak apa-apa? Ya, supaya kelihatan. Yang di sini kelihatan apa tidak? Jelas apa tidak ini? Jelas. Ibu-ibu jelas? Kalau seseorang ini memiliki uang seharga 84 gram emas dan ini dia berubah-berubah setiap tahun harga emas. Ngendap selama di bank selama setahun wajib dizakati 2,5% atau 1/4 daripada 1/10. Ini rumusnya, bagi 10 baru bagi 4. Maka hasilnya yaitu wajib disodakohkan, dizakatkan kepada fakir miskin. Lalu muncul pertanyaannya, Pak Ustadz, saya punya uang di orang. Berapa? 100 juta. Tapi belum ganti, udah jatuh tempo. Wajibkah saya berzakat? Jawabannya wajib. Siapa yang wajib zakat? Yang minjem apa saya? Kita yang wajib zakat karena uang kita di orang. Pak Ustadz dia 2 tahun nggak bayar Pak Ustadz. Wajib zakat saya? Wajib zakat. Gimana cara saya tidak wajib zakat? Caranya cuma satu, ikhlaskan. Ya berat ikhlas Pak Ustadz. 100 juta, ya keluarkan zakat kalau gitu. Jelas? Keluarkan dari 100 juta, uang kita misal ngendap di bank, uang proyek kita ini belum cair. Setahun 2 tahun, ya Allah kelamanya cair ini. Uang kita ini. Belum cair. Udah dijanjiin uang kita ini mau keluar, uang kita di sana. Bagaimana? Seharga 84 gram selama setahun wajib dizakati. Jelas seperti tidak ini? Jelas? Jelas? Jelas apa tidak? Bagi 10 baru bagi 4. Saya minta dihapuskan yang ini. Dicatat, rumusnya dicatat. Ini kodenya semua. Ini dihapus. Jangan ini. Iya. Selanjutnya zakat perak. Zakat apa? Perak. Perak harganya kalau 1 gram berapa? Harga beli bukan harga jual. Kita belinya. Berapa harga perak segram? Berapa? Enggak sampai 200.000, paling 30.000 dapat 1 gram. Berapa? 25.000. 25.000. Anggap katakan 30.000. 30.000 kali 588 berapa? Yang bawa HP tolong kalikan. 30.000 kali 588 berapa? Berapa? 17 juta. Katakan 17 juta. Ini kan saya udah naikin harganya 30 juta. 17 juta katakan. Saya mau tanya, uang orang di bank 17 juta banyak apa tidak?
Banyak apa tidak? Hampir banyak orang punya uang 17 juta ini. Betul apa tidak ini? Jelas? Gimana caranya? Kalau dia ngendep uang itu selama setahun dikenakan zakat perak. Nih, kali juga 10, berarti jadinya berapa? 1.700.000. Dikali 4, dibagi 4. Berapa jadinya? 1.700.000 dibagi 4. Berapa? 425. Hah? 425. Jelas? Kalau ada orang punya uang 20 juta di bank ngendap selama setahun, dia dikenakan zakat perak selama setahun. Berarti buktinya apa? Zaman sekarang banyak orang nggak ngeluarin zakat. Dia hanya ngeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah saja. Zakat mal dia tidak. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat, pasti Allah akan keluarkan, entah itu dari penyakit dia diberikan sama Allah, nanti sakit dia nanti keluar uang itu. Dan pasti zakat ini, uang zakat pasti dia keluar. Kita yang mau keluarkan, suci dia. Kalau Allah yang mengeluarkan, lebih banyak nanti. Karena tidak mungkin uang yang dizakati itu bakalan berkurang dan tidak mungkin bakalan hilang. Contoh muncul pertanyaan, Pak Ustadz, saya daftar haji sekarang 30 juta. Belum saya dipanggil. Wajib zakat apa tidak? Sedangkan saya dipanggil 10 tahun. Wajib zakat nggak uang haji itu? Wajib zakat. Uang haji yang ngendep di bank, belum kita naik haji, nih. Kena dia. Jelas? Jelas apa tidak ini? Wajib. Pokoknya kalau dia kena hitungan ini atau hitungan ini. Yang paling banyak kena hitungan ini. Paling yang dikeluarkan 425. 425 atau 500.000 kasih. Siapa? Keluarga kita, katakan dia ini sama dia, ini uang zakat. Nah, tapi lebih bagus saya ajar caranya Pak, Bu. Kalau kita punya ponakan, keluarga yang jauh, keluarga dekat yang belum bisa sekolah, kita ngomong sama dia, ini uang zakat, tapi saya mau pakai bayar SPP buat engkau. Lebih bagus pakai bayar SPP, bayar sekolah, supaya terus jadi amal jariah. Kalau sudah kita kasih dia, tapi terserah dia, kita cuma saranin. Ini lebih bagus, ini uang zakat, pakai engkau bayar SPP uang semester. Tapi kalau dia nggak mau, saya nggak mau, saya pakai belanja, oh ya udah terserah dia. Tapi lebih bagus dia pakai bayar semester, bayar sekolah, kita terus hitungan amal jariah. Maka kalau kita kena zakat ini, cepat-cepat dikeluarkan supaya tidak penyakit pun datang dalam diri kita. Jelas seperti tidak ini? Dan zakat ini dari manusia menuju manusia. Saya ulangin lagi. Dari manusia ke manusia. Tidak boleh dari manusia ke barang. Contoh, ada sebagian masjid jadi amil zakat, boleh. Tapi uang zakat dijadikan yaitu beli bangunan masjid, beli keramik, beli sejadah, boleh? Tidak boleh. Uang zakat dilarikan ke masjid, boleh kalau amil zakat. Tetapi harus dialirkan ke masyarakat, minhumul fuqara, harus untuk orang fakir. Tidak boleh untuk bangunan masjid. Dan sekarang lagi banyak yaitu uang zakat dilarikan ke masjid lalu digunakan untuk pembangunan masjid. Boleh? Tidak boleh. Karena uang harta fakir miskin. Yang mengeluarkan ke masjid itu bukan fakir miskin. Orang kaya mengeluarkan. Ini uangnya fakir miskin, harus kita keluarkan ke mereka. Jelas apa tidak ini? Jelas? Ibu-ibu jelas? Jelas? Atau bingung? Jelas apa bingung? Ini ingat kodenya? Nih. 84 gram 588. Nakdin, emas dan perak. Dihapus. Apa? Langsung pertanyaan, Masya Allah. Silakan Mas Gian. Iya, Pak Ustadz saya nggak punya emas dan perak, tapi uang senilai emas dan perak saya punya. Apakah wajib zakat? Iya, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Karena alat tukar orang zaman dulu emas dan perak, sekarang rupiah. Masing negara beda. Jelas? Nah, kalau dia memiliki uang seharga emas, uang seharga perak, ngendap di bank, ngendap di mana tidur setahun,
Jelas? Maka dia diwajibkan zakat 2,5%. Syaratnya setahun. Syaratnya apa? Setahun. Jelas? Syaratnya apa? Setahun. Tetapi muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang laki-laki beli emas? Boleh apa tidak laki-laki beli emas? Boleh. Yang dilarang laki-laki itu memakai emas. Kalau beli emas untuk investasi, gelang, cincin, bukan dia yang mau pakai investasi. Wajib zakat, dia punya dari investasi, dia taruh di lemarinya, emas batangan atau emas apa saja. Jelas? Wajib dia zakati kalau sampai 84 gram. Lalu muncul pertanyaan, kalau istri kita punya emas, cincin 84 gram, gelang, dia pakai Pak Ustaz. Karena kan perempuan boleh pakai, wajib zakat apa tidak? Tidak. Kalau untuk dipakai buat perempuan tidak wajib zakat walaupun dia punya 1 kilo. Dia pakai kalung sampai dia nunduk. Terus gelang banyak. Begini caranya arisan. Masya Allah. Jelas cincinnya banyak. Wajib zakat? Tidak wajib zakat karena dipakai. Perempuan kalau pakai emas boleh. Karena syaratnya emas dan perak ini dia tidak dipakai. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Walaupun dia beli gelang tetap wajib zakat nanti kalau sampai 84 gram. Dan kedua syaratnya muncul pertanyaan Pak Ustadz, kalau uang masjid, uang pondok pesantren, uang yayasan, sampai dia 200 juta kasnya. 200 juta katakan. Nah, 200 apa? Juta. Kasnya setahun. Jelas? Bagaimana, wajib zakat apa enggak masjidnya? Enggak. Kalau masjid enggak wajib zakat. Karena uang wakaf. Uang apa? Uang wakaf. Yang disebut saya bilang tadi dari orang ke orang, bukan dari wakaf ke orang. Kalau wakaf ini enggak tahu siapa yang punya. Uang masjid tidak boleh dipinjem-pinjemin untuk orang. Ada satu masjid, mohon maaf di Ampenan ini saya enggak sebut nama masjidnya. Nominal jumlah kas setiap laporan Jumat besar. Pas ditanya mana uang itu, dipinjemin buat warga. Warganya nggak ada yang ganti. Kenapa? Uang masjid nggak apa-apa. Masyarakat punya juga nyumbang kata dia. Nggak boleh, dosa besar ini. Pengurus masjid berdosa kalau begini ngasih minjem masyarakat. Uang masjid tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Justru uang masjid untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini makmur? Dia buat program apa, buat ini, apa saja. Intinya tujuan untuk memakmurkan masjid. Apapun untuk memakmurkan masjid boleh untuk kas masjid. Jelas? Untuk memakmurkan masjid. Contoh dia buat gebrakan. Dia buat gebrakan subuh bagi sesuatu. Untuk orang jamaah. Oh tambah rame dia subuh-subuh. Dia buat apa? Boleh. Seperti itu. Untuk sesuatu maslahat masjid. Jelas seperti ini? Mas Gian? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Langsung tanya 3 orang. Silakan Pak. Dari depan dulu. Ini dihapus dulu. Yang ini dihapus dulu. Iya, tambang haji gimana? Sudah disetor. Misalnya 2 tahun. Kan 25 juta. Sudah disetor. 25 juta 500. Kan belum sampai nisab dia. 1 tahun mengendap. Apa? 1 tahun. 2 tahun kan mengendap, kan enggak sampai nisabnya. Nisab apa? Perak. Uangnya. Uang haji 25 juta ya. 25 juta. Apakah bisa beli perak seharga 588? Bisa apa tidak? Bisa, berarti kena zakat nih. Lalu sekarang sudah 2 tahun misalnya enggak pernah kita keluarkan zakat. Wajib dikodok. Dikodok. Itulah sebabnya kenapa saya informasikan tentang haji ini, supaya haji kita mabrur. 2 tahun saya belum bayar Pak Ustaz. Kodok 25 kan udah dapat kursi tuh. Tinggal kali berapa? 10. Coret-coret 2,5 juta. 2,5 juta kali 4. Berapa jadinya bagi 4? 2,5 juta bagi 4 berapa? 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 625. Ah ini dia. Selama 2 tahun kali 2. 1.250.000. Kasih fakir miskin. Kalau ada keluarga lebih bagus kasih keluarga.
yang jauh. Boleh bagikan nih uang zakat, nih uang zakat, nih uang zakat saya. Dia ngomong ini uang zakat saya, ini uang zakat. Yang wajib kita dianjurkan syiar. Ada tampak, kalau sunnah dianjurkan sembunyi. Nanti pembahasannya tentang sodakoh. Nanti saya ajarkan cara sodakoh yang benar. Kalau uang zakat dianjurkan syiar. Seperti masjid, sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu dianjurkan ada azan, syiar, rame-rame, nampak. Tapi kalau sholat sunnah dianjurkan sembunyi. Lebih bagus sholat sunnah itu di rumah. Pak Ustadz kalau saya di rumah nonton TV nggak bisa, nggak kuat. Lebih bagus di masjid dah. Karena nggak kuat. Sebenarnya sholat sunnah itu lebih bagus di rumah. Kalau yang sunnah-sunnah itu ketutup. Jelas? Zakat nampak. Ayo yang mau zakat fitrah. Nah kan nampak tuh. Antar ke masjid. Syiarnya ada. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi. Cuma 1000, shoot lagi. Jelas? Udah 1000, shoot lagi. Gak apa-apa. Yang penting ikhlas. Sedekah kata Rasul, ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan arsy Allah. Siapa itu salah satunya? Yang orang sedekah diem-diem sampai tangan kirinya nggak tahu. Dia ngomong sama pengurus masjid. Pak, kata dia, saya yang bayar listrik ya, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Orang yang bayar listrik masjid sampai dia meninggal terang kuburnya. Coba dipakai ngaji aja nih, dipakai sholat nih, dipakai apa? Mic-nya, listriknya dari sana. Apapun yang dipakai ke masjid ini bagus. Saya bayar airnya, pakai wudu. Orang naik masjid pakai wudu dari dia pergi pahala sholatnya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Bilang aja fulan RT ini dekat rumah ini. Dikasih tahu namanya tuh. Jelas. Lebih bagus sembunyi. Dia ngomong sama pengurus masjid. Begitu keran patah, jangan tunggu pengurus masjid. Langsung dia beli keran sendiri. Kita punya kebiasaan di Yaman sana, berebut. Apa berebut? Kalau masuk kamar mandi kita bawa sikat sendiri. Ambil mandi itu kita sikat WC. WC di mana? Sikat, bawa rinso, bawa apa? Diam-diam. Subhanallah yang begini nih bersihkan hati. Kita masuk kamar mandi masjid kita sikat apapun. Itu seperti itu. Apa yang kita lihat di masjid kita yang kurang tuh diem-diem. Ini saya beli bagian ini, saya bagian ini, saya bagian ini. Nganter jajan diem-diem. Saya bagian ini. Ngomong sama pengurus rumahnya, saya nanti antar ini. Ya, antar, diantar. Jelas? Jalan sesuatu tersebut. Syiar Allah. Jelas? Ya. Kedua, silakan di belakang. Ya, Pak Ustadz digunakan kalender Islam apa kalender Hijri, kalender apa Masehi? Kalender Hijriyah Islam. Makanya dikenal nanti kalau zakat tijarah jual beli harus kita tahu tanggal berapa dan bulan apa kita buat dari bulan atasnya. Buka toko bulan apa, buka konter bulan apa, bulan Islamnya. Jangan kita tahu bulan Masehinya saja karena Islam ini memiliki bulan dan tahun tersendiri. Nah, dihitung tahunnya itu dengan bulan Islam. Dan biasa bulan Islam ini lebih cepat ketimbang bulan Masehi. Jelas seperti tidak ini? Iya, silakan. Gara-gara Mas Gian ya, pembukaan. Kita disuruh nutup nih berarti pengajian. Silakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Dihapus ini. Masya Allah. Kenapa laki-laki diharamkan menggunakan emas sedangkan perempuan boleh menggunakan emas? Terus kemudian yang kedua, tadi dikatakan apabila memiliki uang 100 juta diwajibkan meskipun dipinjamkan oleh orang lain diwajibkan untuk membayar zakat mal tersebut. Sedangkan yang meminjam, saya nggak dengar pertanyaan kedua, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Kenapa laki-laki diharamkan sama Rasul memakai emas? Ini ada nas dari hadis Rasul. Zaman dulu orang kalau raja-raja minum menggunakan gelas emas, piringnya emas. Semakin turun zaman sekarang dia taruh di lemarinya. Piring dia ngambil beli di Mekah setahun sekali dia pakai, kadang-kadang dia beli kocor nggak pernah dipakai. Dia taruh di lemari yang ada gambar kudanya. Jelas ada kuda, ada cidomo, ada orang sambil ngopi. Ada kan gambarnya itu? Nggak pernah dipakai. Jelas kita dianjurkan pakai itu hal tersebut. Tetapi orang kata Rasul dalam kitab Bulughul Maram. Nanti sebelum saya jelaskan kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bulughul Maram dalam bab ina, apa ina ini? Bejana. Orang yang meminum air menggunakan gelas yang terbuat dari emas, baik laki maupun perempuan, maka seperti dia minum air neraka jahanam. Dia akan masuk. Nanti dia akan diminum.
Yang kedua, ada seorang sahabat Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin memakai emas. Dilihat sama Rasul, diambil emas itu dibuang sama Rasul. Apa kata Rasul? Nanti bagian engkau di sorga. Sesungguhnya orang laki-laki yang pakai ginian gak ada bagiannya nanti di akhirat. Sama seperti minum khamar. Di dalam khamar itu di sorga itu ada 3 sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar. Kalau orang kata Rasul minum khamar di dunia gak ada bagiannya di sorga. Jelas? Yang belum pernah minum khamar nanti di sorga dia minum khamar. Jelas? Nanti saja mabuknya di akhirat, tapi nggak mabuk. Nah, ketemunya sama Rasul. Jelas di sorga itu ada minuman khamar. Jelas? Kalau udah minum di dunia nggak dapat nanti. Nah, kalau orang pakai itu bagi laki-laki nggak boleh, haram. Ada nasnya ada asar dari hadis Rasul membuang. Lihat ini, Rasul membuang cincinnya sahabat. Pergi Rasul pada saat tersebut, sahabat yang satu bilang sama sahabatnya, kenapa engkau nggak ambil tuh cincin lagi, kan bisa dihancurkan, bisa dijual atau kasih istri engkau. Apa kata sahabat tersebut? Memang itu bisa dipakai, tetapi saya nggak mau sesuatu yang udah dibuang sama Rasul saya pungut lagi. Itu kecintaan sahabat. Sahabat tuh kalau udah dilarang sama Rasul walaupun dia bisa dipakai, itu hal itu nggak mau diambilnya. Rasul udah buang itu, saya nggak mau. Seperti itu. Sesuatu yang nggak disukai sama Rasul mereka nggak pakai sesuatu itu. Jelas? Bagian kita nanti di akhirat. Yang mau pakai haram, tapi nanti tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Jelas apa tidak ini? Yang kedua, kenapa yang selalu disebut emas dan perak? Emas dan perak. Yang disebut emas ini yaitu emas kuning, bukan emas putih. Ada emas putih, platinum boleh dipakai laki-laki. Dan ini perlu diketahui, terjadilah terkadang laki-laki begitu dia tunangan, tukar cincin, laki-laki pakai emas. Tidak boleh. Les, bentar aja supaya jadi tanda. Beli platinum nggak apa-apa. Istri pakai emas kuning nggak apa-apa, kita pakai emas putih nggak apa-apa. Tapi emas kuning tidak boleh. Kenapa? Karena orang fakir miskin lebih mengenal umumnya orang emas kuning ketimbang emas putih. Dan itu membuat hati mereka kecewa. Semakin seseorang ini pakai seperti itu, ada rasa takaburnya, ada rasa kesombongannya. Jelas? Orang kalau laki-laki pakai emas itu, kita lihat ada orang pakai kalung emas. Dia rasa PD-nya itu ada. Karena kenapa? Sesuatu yang haram dibuat PD sama syaitan. Tapi nanti bagiannya nggak ada di akhirat. Nggak ada bagiannya di akhirat. Kita cukup pakai perak saja. Pakai perak sesuai sunnah Rasul. Besok beli berbondong-bondong, beli perak, cincin perak di sini. Nah, batunya yang kecil, jangan gede-gede gini. Jelas? Nah, dia kasih lihat. Biar 3 saya pakai atahiyat Pak Ustadz begini. Jelas? Batunya ditaruh di dalam, bukan di luar. Ada yang pakai cincin sini? Nggak ada. Ami Husin nggak pakai cincin. Beli cincin besok Ami Husin. Besok pakai cincin. Lama dia ikut sama saya suruh pakai cincin. Dia tidak mau pakai cincin. Saya sudah pakai cincin sekali. Pernah saya pakai cincin. Saya masukkan di dalam batunya. Begitu saya buat video sesuatu, ada orang perhatikan, dia kirim dia lewat Instagram. Ustadz udah tunangan ya kata dia. Loh, belum ada. Dia crop foto tangan saya. Ini kan ini, kata dia udah tunangan tanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ngamalin sunnah salah mulu. Saya bilang itu cincin batunya akik. Saya bilang paling bagus pakai akik Yaman. Nggak percaya. Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kita mengamalin sunnah batunya itu dah di dalam. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Oh, satu lagi, silakan. Tadi dikatakan orang yang meminjamkan uang ini apa? Yang meminjamkan uang 100 juta. Iya. Nah, dia diwajibkan membayar zakat kan? Iya. Tapi, yang punyanya. Yang punya. Iya. Tapi kalau dia sendiri memiliki hutang kepada orang lain, bagaimana solusinya untuk membayar zakat? Bagaimana? Dia memiliki hutang kepada orang lain juga. Dia sehariannya dia nggak ada pendapatan lah. Tapi ya. Dia punya hutang. Bagaimana? Dia punya uang di orang. Ya, 100 juta. Terus dia punya utang juga di orang. Iya. Terus pertanyaan. Solusi untuk membayar zakat tiap tahunnya sedangkan bagaimana? dia lagi tidak ada uang. Iya. Bagaimana solusinya tersebut? Ingat, sesuai kaidah kemarin saya sudah ajari, utang itu tidak menjatuhkan keguguran zakat. Utang tidak menjatuhkan keguguran zakat. Jelas? Kalau seseorang ini dari uang yang tadi 100 juta, dia cuma mengeluarkan 2,5 juta. Banyak apa dikit? Dikit. Sedangkan Pak Ustadz belum bayar tuh orang tersebut. Saya lagi nggak ada uang. Nanti tahun depan kapan dia bayar?
nanti kita kodok dia. Kapan ada uang dibayarin. Saya nggak mau bayar Pak Ustadz, bagaimana saya nggak mau bayar? Kalau gitu ikhlaskan saja uang itu. Berat Pak Ustadz, ya sudah bayar zakat kalau nggak ikhlas. Jelas? Sedikit dari uang tersebut. Jelas? Apa? Kalau uang 1 juta itu nggak kena zakat karena belum sampai nisab seharga ini. Tidak, uang 1 juta tidak kena zakat. Uang 1 juta tidak kena. Ada orang uang punya 5 juta, wajib zakat? Enggak wajib zakat. Kalau dia punya uang 25 juta seharga ini nih, seharga ini. Dan dia tidur uangnya pakai selimut di bank, dinginan. Selama setahun, baru wajib zakat. Tapi kalau uangnya di dompet 1 juta saja. Habis dia keluar, nambah lagi 1 juta, dia 1 juta saja. Bagaimana ini? Itu boleh disodakohin, bahasanya 2,5%. Sodakoh bukan zakat. Wajib enggak wajib. Jelas? Syaratnya sampai ini. Jelas? Iya. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Ini kayaknya kita enggak lanjut nih. Dari depan dulu silakan. Mirip sama yang mana? Terakhir. Mas apa namanya mas? Abdurrahman. Mas Abdurrahman silakan. Jadi pertanyaannya hampir mirip, cuman ini kita sebagai mungkin pelaku di dunia usaha Ustadz ya. Iya. Jadi kita punya misalnya pinjaman uang itu yang artinya kemudian sisa kita punya modal itu yang mengendap di bank itu anggaplah di dalam simpanan kita itu kemudian senilai dengan nisabnya perak misalnya. Tapi itu uang pinjaman aslinya gitu. Apakah itu juga termasuk yang diwajibkan zakat? Gitu? Uang siapa? Uang pinjaman. Misalnya kita punya pinjaman taruhlah 100 juta misalnya. Uang kita? Ya pinjaman ini. Uang. Iya uang kita berarti? Uang hutang. Iya kita berarti punya uang? Iya. Kan kita mau bayar? Iya. Iya terus? Ya kemudian dalam kita memutarkan usaha itu kemudian ada sisa di bank atau di dalam simpanan kita itu kemudian dia berkurang menjadi 25 juta lah. 25 juta itu sehingga dia terkena dengan nisabnya perak. Apakah kemudian itu juga termasuk wajib zakat? Dilihat usahanya, jual beli apa tidak ini? Jual beli. Oh besok pembahasannya kalau jual beli. Nanti saya ajarkan zakat tijarah. Belum masuk kita pembahasan zakat tijarah, jual beli. Dagang itu ada beberapa hal yang dihitung. Dagangannya dihitung, uang yang di bank dihitung, uang orang minjem juga dihitung, banyak yang dihitung. Jelas pembahasannya. Tapi kalau dia sudah sampai nominal 25 atau zakat bisa seperak segini, wajib zakat udah kena zakat dia. Pak Ustadz saya ngutang kan sama orang, berarti kan kita mau bayar seperti uang kita tuh. Jelas uang kita, wajib zakat seperti itu. Pokoknya dia ada uang itu. Kalau uangnya udah nggak ada, tapi masih utang saya, berarti uangnya nggak ada, nggak wajib zakat itu. Tapi ini uangnya ada. Uangnya apa? Ada. Dari 25 juta tadi berapa wajib zakat? Cuma berapa? 625. Sedikit kan? Sedikit apa banyak? Jadi sedikit apa banyak? Yang banyak apanya? Yang banyak apanya? Apa? Yang banyak apanya? Yang banyak syaitannya. Beneran. Saya ceritakan dalam kitab Jawahirul Uliyah. Ada seorang laki-laki dia nggak mau berzakat, nggak mau sedekah. Hartanya banyak. Dia takut uangnya ini dia keluarkan. Dia paksa habis dengar majelis taklim kajian, barang siapa yang mengeluarkan harta Allah balas 10 kali lipat. Bahkan dalam Al-Quran minimal dibalas 70 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Jadi 700 nanti. Dia mikir, dia ambil uangnya di kantong, dia keluar dari rumahnya, dia bawa, masuk di rumah lagi nggak jadi. Ngadu dia sama syekhnya. Syekh kata dia, kata engkau kemarin bercerita barang siapa yang mau sedekah mau berzakat didekati oleh 70 setan. Kalau dia mampu melawan itu dia hebat. Jelas kalau hari Jumat dia keluarkan, biar 70 setan tuh ketakutan sama saya, biar. Saya sudah mengalahkan 70 setan, tapi begitu saya keluar saya lihat ada ibunya setan tuh di luar. Takut saya. Siapa itu? Istrinya. Takut dia ditanya, uangnya kemana, ini kemana? Nah ditanya. Maka seorang istri harus mendukung suaminya bersedekah. Bang,
Hari Jumat jangan bawa baju sorbannya saja, bawa duit, masukkan ke kotak amal. Niatkan buat orang tua kita almarhum, buat masjid, buat apa, amal jariah. Saya mau tanya Bapak Ibu, sodakoh 50.000 banyak apa dikit? Jawab jujur, jawab jujur. Banyak apa dikit? Hah? Sodakoh 50.000 banyak apa dikit? Jawab jujur, jawab jujur. Sedikit apa banyak? Hah? Banyak. Ibu-ibu, sodakoh 50.000 sedikit apa banyak? Yang benar. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat kotak amal masjid, kalau banyaknya ribuan berarti 50.000 dikit, banyak, kebanyakan nih, makanya yang ribuan saja dimasukin. Kalau dia banyak 50.000 berarti sedikit. Tapi coba kita bawa, uang 50.000 itu kita bawa ke mall dikit apa banyak? Hah? Uang 50.000 kita ke mall, banyak apa dikit tuh? Dikit banget. Cuma 50.000, bagaimana mau beli bakso, beli gini, enggak bisa beli baju. Karena kenapa? Kita lebih banyak belanjanya ketimbang sodakohnya. Maksudnya apa? Kita taruh uang kita, nanti di akhirat kita lihat. Sungguh rugi seseorang yang menghabiskan harganya, menghabiskan yaitu hartanya di dunia, yang kaya, tapi di akhirat dia jadi fakir. Kasihan. Tapi ada sebagian orang fakir, dia bisa ngurban. Bisa dia ngurban. Dia nabung, dia tukang tong sampah, dia nabung. Bisa dia ngantar kambing. Ini sekarang harga HP-nya bisa beli sapi. Satu HP-nya bisa beli sapi. Enggak mau sodakoh kurban. Ngurban tuh enggak mau. Kemarin berapa ngurban di sini? Berapa ekor kambing? Berapa? Sapi berapa? 9. Nah, besok target 20. Target berapa? 20. Buat 7 kelompok, 7 kelompok, 7 kelompok. Pokoknya dilihat dari HP-nya. Kalau HP-nya bisa beli kambing, wajib sodakoh. Sekarang coba keluarkan HP, saya mau lihat. Mana HP-nya? Dalil. Saya kasih contoh saja ini. Ini HP-nya anak muda loh. HP-nya anak muda. Ini HP Pak. Nih, HP yang ini bisa dapat hampir beli 1,5 kambing. 1 ekor sama anak kambing beli dapat 1. Betul apa tidak? Nah, beli. Besok dalil harus ngorban. Jangan ngorban perasaan aja. Jelas apa tidak ini? Jelas. Saya sengaja supaya nyemangatin seseorang. Nanti bagian kambing urusannya sama yang di sebelah, Ami Husin. Nah, tanya masalah kambing bagaimana? Ah, langsung informasi. Pak Ustadz promosi di masjid, saya nggak promosi. Supaya kita ngamalin ada tunggangan besok di akhirat. Jangan sampai pakai motor, pakai mobil, tahu-tahu di Siratul Mustaqim jalan kaki. Numpang dong, nggak bisa. Kemarin pakai mobil dia nggak ajak saya pelesir. Sekarang mau numpang di Siratul Mustaqim. Turun, masuk di bawah, kata dia. Diturunin tengah jalan, turunnya ke neraka, nggak enak. Kalau pakai kambing kan enak, semakin besar semakin bagus. Jadi makanya syarat ngorban tuh nggak boleh kurus-kurus, gemuk-gemuk, besar-besar. Yang besar-besar, cari sapi itu yang harga 30 juta sekali-kali. Oh ini Kak, ini baru ini saya senang. Jelas 30 juta. Besar apa tidak itu yang 30 juta? Ah besar. Nah, ini besok banyak teman saya naik ini. Ini yang mau ikut. Ini dia korbannya ayam. Gimana ayam mau dinaikin? Ya Rabb. Nah itu bel tadi kan? Tit banyak berubah gara-gara tit. Besok insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Saya sebenarnya mau panjangin tadi, mau sampai zakat fitrah target saya tadi itu. Tapi keburu tadi. Di stop dari Mas Giannya. Pembukaan, bagus. Tidak apa-apa, bagus. Daripada kelupaan kan? Kelupaan apa? Silakan Pak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Hakim. Pak Hakim. Asli mana Pak Hakim? Karangpanas. Nah, arahkan mukanya ke sana supaya dilihat sama istrinya. Pak Hakim hadir loh. Nah, nanti dia tanya, mana Pak Hakim nih, kemarin dia nggak hadir malam Kamis. Ah ternyata dia hadir. Besok cucunya ngelihat, ya Allah kakek saya hadir. Dia dulu pengajian di masjid, apa nama masjidnya? Al-Amin. Nah inilah pentingnya, yaitu pakai video. Apa nama channelnya? Risalah Channel. Subscribe, like, share. Nanti share deh. Jelas? Silakan.
apakah boleh mengeluarkan zakat setiap gajian, setiap bulan? Apa? Apakah boleh mengeluarkan zakat? Ini dia pertanyaannya muncul. Ini pertanyaan dari Monjo kemarin pas saya bahas zakat. Sebelum saya jawab karena sudah azan, saya minta satu azan dulu baru saya jawab. Azan dulu. Mana Husin? Husin, azan. Perhatikan tentang pembahasan zakat profesi. Apakah ada zakat profesi? Sekarang Pak Ustadz kita PNS langsung dipotong 2,5%. Jelas apakah ada zakat profesi? Di mazhab Imam Syafi'i tidak ada zakat profesi. Tetapi ulama asriyah namanya. Ulama asriyah yang baru-baru setelah daripada Imam Syafi'i mengatakan adanya zakat profesi. Mereka menghitung dari 5 juta misal penghasilan seseorang dikalikan setahun 12 bulan. Kalau nyampai dengan harga emas 84 gram atau perak tersebut, dia dikenakan 2,5%. Tapi sebagian orang ada langsung dipotong 2,5%. Boleh apa tidak ini? Boleh, nggak apa-apa. Itu untuk mensucikan harta kita. Pak Ustadz langsung dipotong, itu yang salah. Sebenarnya langsung dipotong, kita nggak tahu dibawa kemana. Seharusnya izin sama yang punyanya. Siapa tahu punyanya mengatakan saya nggak mau zakat di sana. Pak Ustadz langsung dipotong. Saya mau zakat di keluarga saya. Karena lebih jelas, nggak saya tahu uangnya kemana ini 2,5%. Dari 5 juta dikali, dibagi 10 berapa jadi? 500 ribu. 500 ribu dibagi 4 berapa? 125. Dipotong 125 setiap bulan. Kemana uang itu? Lebih bagus saya kasih anak yatim yang di tetangga saya. Uang itu kemana larinya? Itu satu PNS. Saya bukan mengatakan yaitu salahnya pas dia memotong, bukan. Saya mengatakan bukan salah ketika dipotong 2,5%. Tapi pertanyaannya dia lari kemana? Tapi kalau kita udah tahu dia larinya jelas, boleh langsung. Terus kalau larinya jelas dia bagikan pada boleh nggak apa-apa. Jelas seperti tidak ini? Ada pertanyaan? Silakan Pak, kasih mic-nya. Pakai mic Pak. Pakai mic. Nanti dimarah saya sama pengurus nanti. Banyak pengurus masjid yang soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat emas dan perak tersebut. Zakat apa? Emas dan perak. Emas dan perak. Ya itu kan kalau di Indonesia itu dalam bentuk uang gitu atau punya simpanan di bank. Iya, pertanyaannya? Pertanyaannya misal dalam satu keluarga ada 5 orang begitu. Masing-masing 5 orang punya tabungan 80 juta. Yang dikenakan itu siapa, orangnya atau uang sejumlah 80 juta kali 5? Saya enggak ngerti pertanyaannya. Misalnya begini Pak Ustadz. Misal saya punya uang 5 juta, ini punya uang 5 juta ini digabung jadi satu gitu? Tidak, yang dikenakan uang orang pribadi. Keluarga. Iya, pribadinya. Kalau dia yang punya sendiri, dia yang mengeluarkan sendiri. Kalau uangnya sendiri sampai nisab, sampai harga 84 atau 588 perak, dia yang mengeluarkan sendiri. Kalau dia tidak sampai, yang kedua sampai, yang dua yang mengeluarkan, yang ini tidak mengeluarkan. Soalnya begini Ustaz, Ya. ada teman saya kan punya anak 3 gitu, sama Ya. istri 1. Setiap ada penghasilan, Iya. sumber penghasilan cuma 1 Ustaz. Apa? Sumber penghasilannya cuma 1. Anggaplah Sumber penghasilan cuma apa? 1 dari Iya. 1 orang gitu, terus dibagi. Dia udah ngasih uang itu. Ya, otomatis dikasih gitu. Iya, kalau sudah dikasih berarti pribadi. Misal saya ngasih Pak Ahmad Zakaria, saya kasih Salman, saya kasih dalil. Nah, sumbernya satu, ngasih. Jelas? Udah uang pribadi nih. Kalau dia sampai ini nisab, ini nggak sampai, nggak wajib yang ini. Salman sampai, wajib Salman. Jelas? Jelas seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi?
Ibu-ibu ada pertanyaan? Iya. Silakan Pak Harun. Masya Allah, Pak Harun bertanya nih. Ini anaknya di depan nih. Nah, Bapak bertanya nih. Kalau anaknya bertanya sulit-sulit dia tanya. Pak Ustadz, katanya saya masih ingat pertanyaannya. Kalau hari Jumat kan kiamat kata dia. Kalau di sini hari Jumat, nanti di Mekah hari Sabtu, bagaimana? Tidak ada kiamat di sana. Ya Allah, saya bilang, ngeri betul pertanyaannya. Sempat-sempat pas kiamat dia ngelihat kalender. Allah, orang sampai kiamat tuh nggak sempat sudah ngelihat kalender. Saya masih ingat makanya wajahnya. Tapi itulah pertanyaan yang buat saya tidak lupa sama dia. Saya ingat. Itulah pentingnya seseorang bertanya sama ulama, buat pertanyaan yang buat dia ingat sama kita. Dia yang bisa itu ternyata. Jelas? Saya ingat dia walaupun dia jarang hadir. Seharusnya dia hadir. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Harun aja saya ingat tetap. wabarakatuh. Gara-gara apa dia tanya saya, Ustadz kapan nikah? Saya masih ingat, direkam lagi dia. Saya masih ingat dia setiap yang nggak hadir, saya bilang bentar lagi dia roh, saya bilang. Silakan Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya, Beb. Kalau Iya, saya maafkan. Silakan. sekiranya kita menjual barang, ya barang apapun lah yang Apa? barang-barang tanah, umpamanya apa, Tanah. karbo atau apapun lah gitu. Kira-kira gitu. Lalu kemudian jumlahnya itu melebihi dari itulah 1 M. 1 M. Ya, yang kita terima uang dari penjualan hasil tanah. Masya Allah. Nah Hitunglah ini. gitu. Nanti Pak Harun cerita-cerita nanti ya. Kira-kira itu. Nggak usah diam-diam. Jangan pas bertanya saja besar, nanti pas dapatnya hilang cerita ini. Saya jawab deh ini sekarang, saya jawab. Wajib Bagus. itu dizakatkan. Iya, Beb. sekarang saya jawab ini. Mudah-mudahan anaknya dengar jadi saksi kan. Bapaknya jual kerbau. Ada tanah saya jual Pak Ustadz, saya jual beli. Lihat dulu. Ada orang punya kerjaan dia jual beli tanah, kerjaan dia. Dia beli tanah untuk investasi, untuk dijual. Ada orang pribadi dia jual beli motor, banyak motor di rumahnya. Betul apa tidak ini? Ada orang dia beli tanah, tidak niat jual. Kebetulan karena perlu, baru dia jual. Beda lagi nih hukumnya. Jelas? Siapa yang niat jual itu, kalau dia niat jual baru dia dikenakan zakat. Maksudnya apa? Kalau dia niatnya contoh jual beli tanah. Memang dia orangnya, dia jual, dia beli tanah. Nanti saya mau jual harga. Dia niat udah nih. Berarti tanah tersebut kalau dia ngendap barangnya tersebut, ini disebut namanya zakat tijarah, zakat jual beli. Kalau dia jual beli mobil, ini mobil markir 5. Memang dia jual beli mobil. Setahun belum laku, musim corona, nggak ada yang beli mobilnya. Tapi harga mobil ini 300 juta, satu mobil dikali 5. Berapa jadinya itu? 1M,5. Jelas 1M,5. Wajib zakat apa tidak? Wajib zakat. Jelas? Kalau jumlah barangnya seharga gini. Tapi kalau niat jual beli. Tapi beda, ada sebagian orang memang dia taruh. Saya enggak niat jual. Taruh, saya mau taruh. Untuk anak saya. Subhanallah. Karena dia di pinggir jalan ditawar sama orang. Besar tawarannya. Masya Allah. Pak Harun, saya mau beli tanah Pak Harun. Saya mau bangun ruko. Berapa ini? 1M,5. Dia beli dulu 1,5 juta. Dijual 1M,5. Subhanallah. Bayar, jual. Kena zakat? Tidak kena zakat. Karena saya belinya saya tidak mau niat jual. Jelas? Kecuali ada orang ngendapkan, dia endap ini. Memang niat jual beli ini. Jelas? Ini aja. Nah kalau itu disebut namanya sodako. Nah, kalau sudah 1M,5, jangan lupa sama masjid. Saya bilang jangan lupa sama masjid. 1M,5, 2,5% sudah. Lari ke masjid, beli sejadah. Oh, udah banyak sejadah Pak Ustadz. Nah, kalau gitu perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Belikan AC, belikan apa saja yang bagus-bagus buat masjid, upaya dia makmur masjid. Apa saja dia buat sesuatu. Jelas Pak Harun? Nah, cepat jual dia nanti, saya informasikan. Di mana tanahnya? Hah? Dia udah bertanya di atas se-M, dia tanya terus enggak ada lagi. Kecewa kita jawab, udah kita ya Rabb. Mudah-mudahan nanti ditegur sama pengurus masjid, nanti tegur dia.
Jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup ya? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah sholat isya jangan ada yang pulang. Semua udah disediakan sama pengurus masjid. Ada teh, ada kopi, ada susu, ada air putih. Semua lengkap di Karangpanasnya. Apa saja maunya ada. Jelas? Itu sudah disediakan. Jangan pulang, minimal kita ngambil cicipi. Kalau bahasa orang Lombok supaya tidak ketemu. Jelas? Nah, ya jangan pulang langsung, cicipi sedikit. Ngambil berkah majelis taklim. Kasihan pengurus masjid sudah menyediakan. Jelas? Duduk bentar, ngobrol. Saya ada perlu ambil satu, bawa pulang langsung. Jelas? Yang penting jangan ambil satu termos, kasihan yang lain. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah dan dipanjangkan umur sama Allah dan dimurahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Masjid Al-Amin ini dimakmurkan sama Allah dan orang-orang kampung di Karangpanas ini dijaga anak-anak mudanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga terlahir bibit-bibit hufadzul Quran, orang-orang yang dicintai sama Rasul, yang dicintai sama Allah, yang membuat rindu surga-surganya Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana wa annana ala lawa asrafna wa kulli dhi taghsil li kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au ji'ratin au su'bah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulina lisuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada toshi suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat tanahi subhanakallahumma bihamdika